Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Huzaimatu Zahro dengan NIM 23410107001. Saya dari kelompok 10. Kelompok 10 itu sendiri ada 3 materi. Yang pertama, menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik TANAS dan bela negara. Yang kedua, menjelaskan tentang wajah TANAS Indonesia, dimensi dan TANAS berlapis bela negara sebagai upaya mewujudkan TANAS. Yang ketiga, menjelaskan tentang dinamika dan tantangan dan bela negara. Poin yang pertama, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik TANAS dan bela negara. Sebelum menjelaskan ini semua, apa sih yang dimaksud dengan sumber historis, sosiologis, dan politik? Yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik TANAS dan bela negara merujuk pada konsep yang terkait dengan kewajiban warga negara terhadap negara dan upaya untuk memperkuat dan mempertahankan kedaulatan suatu negara. Yang pertama dalam upayanya itu kan sumber historis. Sumber historis adalah ketahanan nasional yang bermula pada tahun 1960-an, di mana di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet. Dalam sejarah ini, Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional yang berlandaskan ideologi. Dan pada tahun 1968, lahirlah istilah ketahanan nasional dengan melandaskan keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Kemudian, pada tahun 1973, resmi dijadikan konsep ketahanan yang dimasukkan ke dalam GBHN. Jadi, dalam secara historis, konsep TANAS dan bela negara melibatkan beberapa elemen seperti tradisi militer, kewajiban sosial, dan pemikiran politik yang berakar dalam sejarah sebuah bangsa. Contohnya itu seperti dalam konteks sejarah, praktek militer tradisional seperti wajib militer atau pertahanan wilayah. Mungkin menjadi bagian dari warisan historis yang mempengaruhi pandangan dan praktek dan TANAS dan bela negara. Yang kedua, sumber sosiologi. Jadi, sumber sosiologi itu adalah ketahanan nasional yang bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Intinya, dalam ketahanan nasional ini, dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Jadi, dari sudut pandang sosiologis sendiri, TANAS dan bela negara dapat kita pahami sebagai bagian dari struktur sosial dan norma-norma yang membentuk identitas dan tanggung jawab warga negara terhadap negara mereka itu sendiri. Hal ini menjangkau berbagai faktor seperti pembentukan identitas nasional, kebutuhan akan keamanan kolektif, dan pola interaksi sosial yang memperkuat solidaritas antar warga negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik merupakan ketahanan nasional yang dewasa, yang sangat mempengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Jadi, dalam konsep ini, ketahanan juga mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia yang membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Dalam badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lembaga Republik Indonesia. Jadi, dalam konteks ini, TANAS dan bela negara sering diperjuangkan dan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk di berbagai program seperti pendidikan patriotisme, pembentukan pasukan ketahanan sipil, serta peraturan yang terkait keamanan nasional dan pertahanan negara. Yang poin kedua yaitu wajah TANAS Indonesia, dimensi dan TANAS berlapis bela negara sebagai upaya wujudkan TANAS. Jadi, wajah TANAS itu sendiri bisa disebut dengan ketahanan nasional
Dimensi dan TANAS bisa disebut sama-sama bisa disebut juga dengan ketahanan nasional berlapis. Bela negara dijadikan sebagai upaya mewujudkan TANAS ada yang merupakan cerminan dalam mengupayakan untuk memahami dan membangun ketahanan nasional Indonesia dari berbagai perspektif. Wajah tandas itu sendiri merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak secara langsung. Jadi, dari sini kita bisa mengatur keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan akan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, kita dalam mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama itu ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata real yang ada dalam masyarakat. Dapat kita amati dengan panca indera manusia. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara yang diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode fikir. Maksudnya, di sini menggunakan suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode fikir lainnya. Yang dimensi TANAS berlapis. Maksudnya, dalam dimensi ini, konsep yang mencangkup berbagai aspek keamanan suatu negara, yang mengakui bahwa keamanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang saling terkait seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan TANAS. Jadi, dalam konsep ini terdapat hubungan antara ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Ya, maksudnya itu usaha dari warga itu sendiri untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer dan militerisme, seolah oleh kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia yang dicetuskan pada pasal 27 dan 30 UUD 1945 bahwa masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Jadi, membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia itu sendiri, di mana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tentang perubahan kedua yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksudnya itu, setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal ini yang dicantumkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan kedua yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Jadi, berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dapat kita simpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara itu sendiri yang menimbulkan beberapa konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945, perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap warga negara juga harus ikut serta
dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam yang merupakan pelaksanaan dari pasal 30 UUD 1945 yang merupakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai peran warga negara dalam bela negara yang disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang pengabdian secara prajurit tentang nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Yang ketiga, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Maksudnya itu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi yang diatur dengan undang-undang. Jadi, dalam ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam membangun pemahaman yang holistik tentang ketahanan nasional Indonesia, di mana yang dimaksud dengan wajah ketahanan nasional Indonesia yang memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang membentuk ketahanan nasional, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Dalam dimensi dan ketahanan nasional berlapis yang menekankan bahwa keamanan nasional tidak hanya tergantung pada satu dimensi saja, melainkan dari berbagai dimensi. Sedangkan bela negara sebagai upaya wujud ketahanan nasional yang menyoroti pentingnya partisipasi aktif semua warga negara dalam memperkuat dan menjaga ketahanan nasional. Dengan mengintegrasikan ketiga konsep tersebut, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang komprehensif dan efektif dalam menghadapi tantangan keamanan di era kontemporer. Poin yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan TANAS dan bela negara. Jadi, dalam ketahanan nasional adalah kondisi di mana suatu bangsa memiliki keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Jadi, dalam konsep ini, ketahanan nasional telah membuktikan bahwa mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa disebut dengan NKRI. Berikut beberapa dinamika dan tantangan yang mempengaruhi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, kompleksitas ancaman modern, yaitu ketahanan nasional harus menghadapi ancaman yang semakin kompleks, termasuk terorisme, perang siber, dan perang iklim. Yang kedua, radikalisme dan terorisme, yaitu ancaman tradisional seperti radikalisme dan terorisme yang memerlukan respon yang efektif dari pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup. Dalam globalisasi dalam masalah lingkungan hidup juga memerlukan ketahanan nasional. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi politik. Ketegangan global yang ketidaksetaraan sosial ekonomi politik dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Yang kelima, perkembangan industri. Di sini dampak dari perkembangan teknologi dan industri juga memerlukan adaptasi dalam ketahanan nasional. Landasan bela negara dalam menguatkan ketahanan nasional tercantum dalam pasal 7 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Begitu pula dengan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang mana menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. 5 unsur dasar bela negara yang meliputi pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, keyakinan pada Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara, yang keempat, kesiapan berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, kemampuan awal bela negara.
Dalam dinamika dan tantangan dalam bela negara di Indonesia meliputi berbagai aspek, mulai dari pemahaman konsep ketahanan nasional hingga implementasi nyata di masyarakat. Berikut beberapa poin penting dalam dinamika. Nah, yang pertama, ketahanan nasional. Dalam konsep ini telah dibuktikan bahwa konsep ini mampu menangkal berbagai bentuk ancaman dan menjaga keutuhan NKRI yang dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari Trigatya dan Pancagatra. Dalam Trigatya meliputi yang pertama geografi, yang kedua demografi, dan ketiga sumber kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam. Bisa disebut dengan pertahanan dan keamanan. Yang kedua itu meliputi landasan hukum. Bela negara di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, tantangan kontemporer, ya, di mana Indonesia menghadapi tantangan tradisional seperti radikalisme, terorisme, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial ekonomi politik yang dipengaruhi oleh perkembangan industri. Yang kelima, urgensi bela negara. Yang terakhir meliputi urgensi bela negara, di mana dinamika global dan kompleksitas tantangan keamanan bela negara menjadi urgensi yang tak terbantahkan untuk membangun komitmen kolektif kebangsaan yang solid. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe akun aku ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.